saudara-saudara, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan acara Morning Call pada tanggal 6 Maret 2021. Saya Pendeta Marlene Yusuf, saat ini bekerja sebagai Sekretaris Majelis Sinode GPIB. Pagi hari ini saya berada di Gedung Gereja Immanuel DKI Jakarta. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Sorgawi, kami bersyukur Engkau kembali membuat kami berjumpa, menyiapkan hati dan pikiran untuk disapa oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon, berkatilah kami dengan kekuatan-Mu, supaya kami mengerti hikmat ilahi di balik pembacaan Alkitab dan renungan yang akan kami dengar bersama. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10 hingga 11 mengatakan, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Demikian jawab pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Ibu bapak saudara-saudara, dua ayat yang kita baca bersama seolah-olah mau mengatakan bahwa hanya doa kepada Allah dan Yesus Kristus atau di dalam Yesus Kristus itulah yang bisa membuka jalan keluar terhadap persoalan yang sedang terjadi dalam pelayanan Paulus di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Pertanyaannya adalah ibu bapak, kenapa hanya doa yang dilakukan siang dan malam dan secara bersungguh-sungguh yang menjadi jalan keluar? Kita akan melihat quotes berikut ini ibu bapak tentang doa. Mari kita memperhatikannya. Pertama dikatakan bahwa I pray because I cannot help myself. Saya harus berdoa dalam hidup ini karena saya itu tidak dapat menolong diri saya sendiri. Kalimat ini tidak menafikan karya hidup manusia, tetapi karya ini atau kalimat ini justru mau menempatkan di mana karya manusia dan di mana letak peran Allah dalam memberikan pertolongan kepada kita. Rasul Paulus dalam cerita-cerita pelayanannya selalu menampakkan bahwa ia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menjawab panggilan dan pengutusannya. Rasul Paulus selalu berupaya untuk mencari strategi supaya pelayanannya itu menjadi tepat guna. Rasul Paulus harus menanggung banyak risiko dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan. Tetapi toh di tengah-tengah keaktifannya untuk melakukan panggilan dan pengutusan, ia tiba pada kalimat bahwa saya harus berdoa dalam hidup ini karena saya tidak bisa menolong diri saya sendiri. Banyak orang berpikir atau terjebak dengan cara berpikir bahwa saya mampu melakukan segalanya di dalam kehidupan ini. Dan karena itulah dia terjebak dengan rasa frustrasi di dalam kehidupan ini. Dia menjadi sangat kecewa dan lain-lain sebagainya. I pray because I cannot help myself. Saya berdoa karena setelah saya bekerja sungguh-sungguh, saya menyadari bahwa tidak cukup hanya pekerjaan saya sendiri. Saya harus mengandalkan pertolongan Allah. Saya harus meminta di dalam nama Yesus Kristus supaya Dia memberkati pekerjaan yang sudah saya lakukan. Perhatikan kembali quotes berikut ibu bapak. Quotes yang tadi dikatakan, I pray because I am helpless. Saya berdoa karena saya tidak berdaya. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya Paulus itu adalah pendiri jemaat Tesalonika kepada setelah banyak orang-orang non-Yahudi
tertarik dengan agama atau ajaran baru ini, ternyata ada sekelompok atau banyak orang-orang Yahudi yang menjadi tidak senang. Mereka tidak senang karena ada banyak orang-orang non-Yahudi yang tertarik dengan agama Yahudi atau dengan agama yang baru yang sedang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ajaran baru yang dibawakan oleh Rasul Paulus tentang siapa itu Yesus. Ini membuat orang-orang Yahudi merasa tidak senang, dan karena itulah akhirnya Paulus harus pergi meninggalkan Tesalonika. Itulah informasi secara umum tentang jemaat Tesalonika. Nah, setelah akhirnya Paulus harus pergi ke Berea, dan setelah dia berada di Korintus, dia mendapatkan informasi bahwa ternyata jemaat ini punya persoalan. Paulus berkerinduan besar untuk bisa mengunjungi atau berada di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Itu sebabnya dia bilang supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Dia bilang, saya ingin sekali ada di sana, tetapi saya tidak berdaya. Karena itulah saya berdoa, karena saya tidak berdaya. I pray because I'm helpless. Kalau dalam kehidupan ini, Bapak Saudara-saudara, kita sudah berusaha, kita punya kerinduan besar, lalu kita menyadari bahwa saya tidak berdaya untuk mewujudkannya, maka doa menjadi jalan keluar untuk ibu, bapak, saudara, dan saya. Saat ini ada banyak orang yang merasa betapa saya membutuhkan kehadiran keluargaku ketika saya berada dalam kondisi sakit. Ketika orang berada dalam situasi terpapar harus terisolasi karena COVID yang melanda dirinya, lalu dia harus dipisahkan oleh keluarganya. Baik orang tersebut maupun keluarganya punya kerinduan besar untuk saling berjumpa satu dengan yang lain, supaya bisa saling menopang satu dengan yang lain, memberikan pelayanan yang terbaik. Tetapi ternyata tidak boleh dilakukan karena protokol kesehatan. Saya mau memberikan yang terbaik untuk dia, tetapi saya tidak punya daya untuk mengerjakannya. Karena itulah, I pray because I'm helpless. Selanjutnya dalam quotes ini, Ibu Bapak, dikatakan, it doesn't change God, it changes me. Doa tidak berarti dia harus merubah Tuhan, tetapi dia merubah diri kita. Ketika kita merasa tidak berdaya untuk ada di samping orang yang sedang terpapar sakit karena peraturan yang ada, lalu kita berdoa. Jangan kita bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, pokoknya Tuhan beri jalan keluar, saya harus ada di sana. Tapi mungkin justru doanya berbunyi, Tuhan, ajarkan saya untuk sungguh-sungguh mengandalkan pertolongan Tuhan. Sekalipun saya ada di sampingnya, itu tidak akan memulihkan kondisinya. Tapi kalau Tuhan ada di sana, dia membangun komunikasi bersama dengan Tuhan, pasti bukan hanya fisik yang akan disembuhkan, tetapi hidup spiritualitasnya juga pasti akan disembuhkan. Kitalah yang merubah cara doa kita, cara berpikir kita, untuk sungguh-sungguh membiarkan Tuhan mewujudkan apa yang menjadi perencanaannya. Perhatikan kembali quotes ini, Bu Bapak Saudara-saudara, quotes yang tadi. Lihat dikatakan begini, I pray because the need flows out of me all the time, walking and sleeping. Saya berdoa karena kebutuhan itu mengalir keluar sepanjang waktu, baik saat saya bangun maupun ketika saya tidur. Kebutuhan hidup itu tidak hanya satu dalam satu waktu, satu hari, tetapi quotes ini mau mengatakan setiap saat kebutuhan-kebutuhan hidup, keperluan-keperluan hidup itu selalu muncul dalam kehidupan kita. Tidak hanya ketika kita bangun, tetapi juga ketika kita tidur.
Karena itu untuk mewujudkannya, maka kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Dan doa itu dikerjakan siang dan malam. Lalu doa itu harus dilakukan secara bersungguh-sungguh. Artinya apa Ibu Bapak? Bukan asal doa, bukan sekedar kita menyampaikan segudang perkataan yang itu-itu saja, tetapi membangun relasi yang hidup bersama dengan Dia. Meletakkan seluruh kebutuhan hidup yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui kepada Tuhan, dan mengizinkan Dia berbicara kepada saudara dan saya tentang apa yang harus kita kerjakan di dalam keseharian hidup ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak, Saudara dan saya, supaya kita selalu berdoa kepada Bapa dalam diri Yesus Kristus yang mau menyelamatkan diri kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sabda Tuhan. Bantulah kami supaya kami selalu mengingat kami senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berkarya secara optimal di dalam kehidupan ini. Tolonglah kami sepanjang hari ini Tuhan, untuk selalu mengingat bahwa karya bakti dari pagi, siang, hingga malam hari nanti akan menjadi berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan bermanfaat untuk kehidupan sesama kami, keluarga kami, jika kami mengerjakannya bersama denganmu, ya Bapa dalam sorga dan Kristus Juru Selamat kehidupan kami. Seluruh waktu kami letakkan kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, tolong para pemimpin bangsa kami berkarya dengan jujur dan takut akan Tuhan. Berkatilah keluarga kami, berkatilah teman-teman yang akan kami jumpai lewat kehadiran kami, yang mengandalkan pertolongan Tuhan dan yang selalu membangun relasi bersama denganmu di dalam doa-doa kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara.